Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Pada video kita kali ini, kita akan ngebahas tentang lanjutan dari video sebelumnya, di mana pada sesi video sebelumnya kita udah menerapkan bagaimana cara menambahkan data baru pada database SQLite. Bahkan kita juga udah menampilkannya pada list view builder menggunakan feature builder. Nah, pada video kali ini kita akan menerapkan bagaimana cara mengupdate data yang sebelumnya udah kita bikin. Di sini kita menggunakan database SQLite dan saya di sini sudah menjalankan project Flutter dan saya jalanin pada emulator. Seperti yang teman-teman lihat, di sini terdapat beberapa file yang udah kita bikin di video sebelumnya. Kalau teman-teman belum menonton video sebelumnya, saya sarankan untuk skip dulu untuk melihat video saya. Linknya akan saya sertakan di deskripsi video ini. Saya review ulang ya. Di sini ada file main, ya ini untuk tampilan utamanya. Kemudian ada view create, ini untuk menampilkan halaman tambah produk ya. Di sini kita studi kasusnya adalah produk. Kemudian ada database instance. Nah, di sini berisi sebuah konfigurasi untuk menginisialisasi database dan beberapa query-query SQL lain yang akan kita gunakan nantinya untuk mengolah data produk. Kemudian ada product model. Di sini adalah kelas yang isinya adalah properti data model yang memudahkan kita untuk memapping data dari JSON yang dihasilkan dari query SQLite. Bisa teman-teman lihat di sini juga ada prospect.yaml yang mana isinya adalah konfigurasi package-package yang ingin kita install. Di sini kita membutuhkan dua package ya, ada SQLite dan juga path provider. Oke, langsung saja. Ini saya coba ulang lagi bikin sebuah produk. Misalkan namanya adalah CPU, kategorinya komputer. Seperti ini. Lalu kita submit. Ya, belum muncul. Kita coba refresh. Dia baru muncul. Ini saya revisi ya. Sebelumnya ada kesalahan sedikit di mana set state-nya ini bukan kita terapkan di bagian create. Bukan di sini ya. Ini kita komen aja. Tapi kita terapkan di bagian file main-nya. Yaitu di bagian navigator ini kita kasih dia .den. Nah, fungsi den ini adalah dia akan dieksekusi apabila si navigasi ini udah komplit ya. Ya, kalau teman-teman mengakses si class screen kemudian kembali lagi, nah ini artinya dia itu udah komplit dan dia akan ngejalanin den. Apapun itu, entah teman-teman menggunakan navigator pop, navigator push, yang mana ketika teman-teman kembali lagi ke halaman ini, maka dia akan ngejalanin si den ini. Nah, ketika dia ngejalanin si den ini, kita panggil aja set agar dia mengupdate ya. Seperti ini. Kalau kita bikin data baru lagi, semisal ya, di sini misal prosesor, motherboard aja. Lalu kita submit. Nah, dia udah otomatis langsung ke set state. Oke. Salah satu kesalahan yang saya temukan lagi adalah ketika teman-teman coba refresh, dia akan loading terus, datanya nggak muncul. Sedangkan kalau kita lihat di debugnya dia nggak ada error. Ini kenapa? Ya, ini karena datanya masih nol teman-teman. Ini coba kita print aja ya, yang di ini di snapshotnya, di bagian else-nya. Kita print errornya apa? Kita simpan dulu. Coba kita restart lagi. Nah, dia kalau di save baru muncul teman-teman. Ini kalau saya coba restart lagi, dia akan muncul errornya apa? Nah, datanya nol nih teman-teman. Tapi kalau kita save, baru datanya muncul. Nah, ini masalahnya kenapa? Ternyata masalahnya itu ada di bagian function instead, di mana pada bagian ini dia ini dijalankan secara asinkronus teman-teman. Kalau teman-teman lihat di database instance, untuk function database dia itu asinkronus sifatnya. Jadi ketika teman-teman ngejalanin si instead pertama kali, dia akan menunggu. Proses ini akan dijalankan secara asinkronus. Jadi dia prosesnya masih menunggu. Lalu instead ini akan skip, langsung ngejalanin proses berikutnya, yaitu si widget ini. Dimana data ini masih belum selesai. Dan ketika ngejalanin si database.all ini, datanya tuh masih nol database-nya. Akhirnya dia akan masuk ke bagian else, dimana datanya tuh masih nol. Jadi solusinya adalah kita masukin si database instance ini, masukin juga di bagian instead, di mana kita set dia tuh jadi nullable. Lalu kita cek di sini kalau datanya nol, maka dia tidak akan ngejalanin si feature builder ini. Oke. Kalau teman-teman belum tahu apa itu fungsi sinkronus maupun asinkronus, saya sarankan teman-teman skip dulu video ini. Lalu teman-teman cari dulu apa itu penjelasan dari
asinkronus maupun sinkronus. Bisa teman-teman cari banyak channel-channel YouTube lain yang membahas tentang sinkronus maupun asinkronus. Oke, kita terapin aja. Di sini kita set dia jadi nullable. Kita copy aja seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita masukin di sini. Karena dia ini udah jadi nullable, artinya null safety di sini ya, tanda seru, sorry. Oke, setelah itu tinggal kita cek aja. Oke, lalu si fungsi ini akan kita pisah ya di function yang lain. Lalu si fungsi database ini akan kita pisah di fungsi yang lain. Seperti ini kita cut aja. Kita paste di sini. Kalau udah kita set state. Jangan lupa di sini kita set dia jadi await. Ya. Lalu kita panggil si init database-nya ini di init state, teman-teman. Seperti ini, ya. Lalu si database instance ini kita copy, kita masukin di bagian sini. Kita cek dia apakah dia tidak sama dengan null, maka dia akan ngejalanin si feature builder. Kalau else, maka kita panggil circular progress indicator. Ini ya, kita masukin aja di sini. Kita basa. Oke, kita simpan. Sudah. Nah, sekarang kalau teman-teman refresh lagi. Nah, sekarang ketika datanya udah terisi, maka dia akan set state ya. Dia akan masuk ke sini dulu. Kalau datanya terisi, dia akan set state secara otomatis. Jadi nggak kita simpan manual kayak tadi ya. Nggak kita hot reload manual kayak tadi. Oke. Intronya agak panjang ya. Jadi memperbaiki dari codingan sebelumnya. Ya, ini sebenarnya agak minor, tapi nggak apa-apa. Oke. Maaf sebelumnya, kita lanjutkan di main utama video ini, yaitu update data. Oke, untuk mengupdate data, di sini teman-teman bisa tambahin file baru untuk mengelola view update-nya. Tambahin aja update.dart. Untuk view update ini tidak jauh beda dengan create, maka dari itu kita copy aja. Ya, kita paste seperti ini. Cuman ini kita ganti namanya. Jadi update screen seperti ini. Oke, setelah itu di update screen ini dia ini akan meminta sebuah parameter yaitu sebuah kelas produk yang akan diedit nantinya. Kita tambahin aja final product model ya seperti ini. Jangan lupa masukin di konstruktornya. Oke, product model seperti ini. Yang mana nantinya input dari nama atau kategori kita set default awalnya adalah nama produk yang ingin kita update. Kita masukin aja di init state name controller.text itu sama dengan widget.productModel name. Kalau dia kosong kita isi dia string biasa. Jangan lupa dia itu nullable karena dia tuh kita set jadi null safety seperti ini. Untuk mengakses parameter variabel yang ada di sini, teman-teman bisa tambahin keyword widget di depannya ya, seperti ini. Dia ini nanti isinya sama dengan ini. Oke, kemudian untuk yang kategori controller juga sama. Untuk kategori kalau kosong kita set dia jadi string kosong seperti ini. Oke, kalau sudah, ini kita ganti jadi edit ya. Edit, kemudian fungsi ini kita handle nanti ya. Kita akan bikin function update di database instance. Oke, kalau sudah coba kita save dulu. Selanjutnya di main.dart di bagian list style-nya kita akan tambahkan tombol edit di sini teman-teman. Coba kita scroll dulu, kita cari mana yang bagian list style. Ini ya, list style. Kemudian kita tambahin leading ya. Kita masukin icon button. Ada on press di sini. Kita set kosongan dulu. Kemudian iconnya adalah icons.edit ya, seperti ini. Ntar, ini masih error. Kenapa? Oops, sorry, ini seperti ini ya. Ya, kalau kita save, oops, dia malah di sini ya. Ini bukan leading berarti teman-teman, tapi trailing. Simpan. Ya, dia akan seperti ini. Kemudian kita di sini tambahin navigator ya. Kita arahin ke halaman update. Kita copy aja yang di atas ya. Navigator di sini ya. Kita copy semuanya di sini. Lalu di sini bedanya adalah update screen.
Ya, di sini dia ada parameter yaitu product model. Yang mana product model ini isinya adalah snapshot data sesuai dengan indeksnya, teman-teman. Oke, kita paste aja di sini ya. Harusnya nggak error. Lalu kita coba save. Oke, kalau udah kita coba refresh. Oke, seperti ini teman-teman. Lalu kita coba edit ya. Ya, seperti ini. Dan di keyboard coba kita yang motherboard ya. Seperti ini, motherboard sesuai. Ini CPU, isinya juga CPU. Kemudian monitor, isinya juga monitor. Oke, selanjutnya kita akan bikin function untuk mengupdate-nya, yaitu di kelas database instance. Di video sebelumnya kita udah bikin ini ya, insert dan juga get all-nya. Sekarang kita akan bikin function untuk mengupdate datanya. Sama, kita set dia future, kemudian return-nya itu sama dengan insert, dia itu akan mengembalikan ID-nya. Update, di sini kita akan ngirim sebuah parameter ID-nya, yaitu integer ID, teman-teman. Kemudian raw-nya, jadi data yang ingin diupdate ya. Map string dynamic. Oke. Untuk proses update sendiri, kita coba lihat di dokumentasinya aja. Teman-teman scroll ke bawah, akan ada function namanya update. Nanti kita coba lihat mana ya. Nah, di sini. Jadi ada update ya. Kemudian dia itu tabelnya tabel apa. Kemudian ini kalau kolom-kolomnya itu apa, row-nya yang ingin diupdate ya. Kemudian ini klauselnya atau where. Biasanya ini diisi dengan ID atau produk mana yang ingin diedit, key-nya ya. Oke, langsung aja kita tambahin. Sama seperti sebelumnya, kita inisialisasi dulu, kita bikin variabel query await database dot, ups, kenapa putih? Oh, ini salah teman-teman, nggak di sini. Maaf. Ini bukan di sini ya. Tapi seperti ini. Oke. Nah, query sama dengan await underscore database dot update, seperti ini ya. Ini tabelnya sama ya. Ini udah inisialisasi, ini udah kita inisialisasi sebelumnya. Kemudian ini values. Kemudian kalau teman-teman lihat di sini ya, di sini ada table, ada values-nya, ini row-nya apa ya, ini where klauselnya, kondisinya. Oke, kita tambahin yang ini isinya row, kemudian baru kita masukin klauselnya, dimana isinya itu dia set ID-nya. Kita ambil di database, kita ambil di tablenya, kita ambil di variabel kolomnya yang udah kita bikin ya. Kebetulan namanya sama ID. Dimana ID-nya itu sama dengan tanda tanya seperti ini. Tanda tanya ini akan kita isi di argumennya. Where argument ya, dia isinya array ya, isinya itu kita set dia jadi ID. Jangan lupa kita set titik koma. Oke, ini jangan lupa tambahin asing seperti ini. Ini kalau cuman satu variabel aja, nggak usah pakai kurung kurawal, nggak apa-apa. Oke, seperti ini. Kalau sudah kita return query-nya, ini returnnya ID-nya ini ya, harusnya. Udah seperti ini aja untuk function update-nya teman-teman, simple ya. Kemudian kita balik lagi ke screen update atau view update ya. Baru di sini kita panggil, bukan insert lagi, tapi update ya, seperti ini teman-teman. Dimana update ini kalau kita lihat parameternya itu ada ID-nya sekarang ya. ID-nya ini kita dapetin dari parameter produk yang kita kirimkan di sini ya. Kita panggil aja. Cara manggilnya adalah kita tambahin keyword widget dot product model ya, kemudian dot ID seperti ini. Dia ini isinya null safety, tambahin tanda seru. Oke, ininya harusnya sama teman-teman, sama. Nah, bedanya itu adalah kriterianya nggak perlu, karena ini hanya dipakai ketika kita menambahkan data baru, yaitu di screen ini ya. Jadi ini kita hapus saja. Update add-nya tetap teman-teman, karena dia prosesnya adalah update, maka update-nya sesuai tanggal yang dia di-update. Oke, kita coba simpan ya. Cukup seperti ini aja. Kita coba lagi.
Misal kita update bagian keyboard ini, kita ganti namanya jadi RAM misalnya. Kalau kita jangan komputer ini ya, misal CPU tapi ya. Jangan, tapi memori aja. Seperti ini. Submit. Ups. Dia malah ke-update semua ya. Ini berarti ada sesuatu yang salah. Sepertinya ID-nya ini tidak masuk, teman-teman. Kita coba lihat di database instance-nya. Kita coba print aja ID-nya itu berapa ya. Jangan-jangan dia itu 0. Print ID. Sorry. widget.productmodel.id. Oke, kita simpan. Kita coba cek di bug konsolnya. 1, ini 2, ini 3, ini 3. Masuk ya sebenarnya. Coba kita lihat lagi di function kita. Coba ya, ini jangan ID, takutnya ini dia bentrok sama ID yang kita bikin di sini. Kita coba ganti aja ID param. ID param seperti ini ya. Jadi ini membedakan antara parameter ID dan juga ID dari tabel kolom yang kita bikin. Coba kita save aja. Kita coba lagi. Ini jangan RAM. Ini misalnya adalah hard disk ya. Kita submit. Iya. Ternyata problemnya ID-nya bentrok ya teman-teman. Oke, kita coba lagi yang bagian ini. Misalnya kita set dia jadi, balik lagi ya, keyboard. Nah tadi dia keset, keubah semuanya. Komputer. Submit. Iya, seperti ini ya teman-teman. Kita coba lagi buat memastikan dia itu benar atau enggak. Mouse. Kemudian ini keyboard. Oke, coba kita submit. Iya, dia udah berubah. Jadi seperti itu ya teman-teman, bagaimana cara mengupdate data pada database SQLite. Mungkin untuk video ini cukup begitu aja. Semoga di sini teman-teman dapat memahami apa yang saya jelaskan. Semoga dapat bermanfaat buat teman-teman. Saya mohon maaf jika ada beberapa kesalahan. Ya mungkin namanya kita juga masih belajar ya, sama-sama belajar. Di sini saya konsepnya sharing. Saya rasa cukup sekian. Saya akhiri untuk video ini. Jangan lupa teman-teman klik subscribe dan komen di bawah kalau ada pertanyaan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.